Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gila Prasumbung, NIM 19 044 11 366. Di sini saya akan memaparkan hasil PPT saya yang mengenai sistem keamanan jaringan. Langsung saja, yang pertama itu ada keamanan jaringan komputer. Adalah proses untuk mengidentifikasi dan mencegah pengguna yang tidak sah dari suatu jaringan komputer. Segi-segi keamanan didefinisikan dari kelima poin ini. Yang pertama itu ada confidentiality, mensyaratkan bahwa informasi atau data hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki wewenang. Integrity mensyaratkan bahwa informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang memiliki wewenang. Availability mensyaratkan bahwa informasi tersedia untuk pihak yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan. Authentication mensyaratkan bahwa pengirim suatu informasi yang dapat diidentifikasi dengan benar dan ada jaminan bahwa identitas yang tidak palsu. Serangan atau gangguan terhadap keamanan dapat dikategorikan dalam 4 kategori utama. Yang pertama itu ada interruption, suatu aset dari suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Yang kedua ada interception, suatu pihak yang tidak berwenang mendapatkan akses pada suatu aset. Ketiga, modification, suatu pihak yang tidak berwenang dapat melakukan perubahan terhadap suatu aset. 4. Fabrication, suatu pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Fungsi dan tugas network administrator. Yang pertama itu ada firewall, adalah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas yang dianggap tidak aman. Yang kedua ada username. Username akan digantikan sebagai informasi login password control, yaitu pengendalian password yang dimiliki oleh sebuah sistem. Yang ketiga ada resource access. Network admin mampu melakukan pembatasan penggunaan sumber daya sesuai dengan hak akses yang diberikan. Karakteristik khusus yang dimiliki dalam manajemen keamanan informasi dikenal sebagai 6P, yaitu planning atau perencanaan. Planning dalam manajemen keamanan informasi meliputi proses perencanaan, pembuatan, dan implementasi strategi untuk mencapai tujuan. 2. Polisi atau kebijakan. 3. Program adalah operasi dalam keamanan informasi yang secara khusus diatur dalam beberapa bagian. Yang keempat ada protection atau perlindungan. Fungsi proteksi dilaksanakan melalui serangkaian aktivitas manajemen risiko meliputi perkiraan risiko, aspek asesmen, dan pengendali terhadap mekanisme proteksi, teknologi proteksi, dan perangkat proteksi, baik perangkat keras. Yang kelima, people. Manusia adalah penghubung utama dalam program keamanan informasi. Dan yang keenam, praktek manajemen. Komponen adalah penerapan kedisiplinan manajemen dalam setiap elemen keamanan informasi. Selanjutnya, pengertian VPN. Virtual Private Network atau VPN adalah suatu jaringan pribadi yang dibuat dengan menggunakan jaringan publik atau dengan kata lain menciptakan suatuan yang sebenarnya yang terpisah baik secara fisikal maupun geografis sehingga secara logikal membentuk satu network tunggal. Paket data yang mengalir antar site maupun dari user yang melakukan remote access akan mengalami enkripsi atau autentikasi sehingga menjamin keamanan, integritas, dan validitas data. Fungsi VPN menghubungkan kantor cabang melalui jaringan publik. Kedua, mobile working dengan VPN maka karyawan dapat terhubung langsung dengan jaringan kantor secara privat. Yang ketiga, secure network. Manfaat VPN, biaya lebih murah, fleksibilitas. Ketiga, kemudahan pengaturan dan administrasi.
Keempat, mengurangi kerumitan pengaturan dengan teknologi tunneling. Terima kasih. Sekian itulah hasil pemaparan makalah saya. Sekian dan terima kasih.